Tuhan memperhatikan tetesan air mata setiap orang yang hidup takut akan Dia. Dalam pencobaan, dalam persoalan, Dia berikan kekuatan. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Jadilah
berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Sampai pulang ke surga. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia. Kembali saat ini kami semua ada di hadapan Bapa, dan kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Sampaikanlah isi hati Bapa kepada kami. Sampaikanlah firman-Mu kepada kami. Roh Kudus Tuhan yang akan mengurapi kami, dan kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu ketika kami mengerti, kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ya Bapa, sebab hamba-Mu hanyalah alat yang tidak dapat berbuat apa-apa di luar daripada Engkau. Tetapi biarlah di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus yang mengurapi hamba, setiap perkataan kebenaran yang hamba ucapkan, biarlah itu semua merupakan kebenaran yang benar-benar berasal dari hati Bapa, dan kebenaran itulah yang memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya, tetapi kita masih memiliki kekhawatiran, ketakutan, kecemasan di dalam menjalani hidup ini, hal itu menunjukkan bahwa kita belum benar-benar percaya kepada Tuhan. Apapun alasan kita, ya. Kalau kita masih memiliki ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, itu menunjukkan kita belum benar-benar percaya kepada Tuhan. Sebab sebagai orang percaya yang mengaku percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menyerahkan segenap hidupnya ke dalam tangan Allah Bapa di sorga, seharusnya kita sudah tidak lagi khawatir terhadap apapun. Karena hidup dan mati kita itu sudah menjadi milik Tuhan. Saudaraku, kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan, 1 Petrus pasal yang ke-5, lalu kita membaca ayatnya yang ke-7, firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berkata kita hidup sebagai orang percaya, lalu kita sudah menyerahkan segenap hidup kita ke dalam tangan Tuhan, tetapi di dalam perjalanan hidup ini kita masih khawatir, kita masih cemas, kita masih takut, itu menunjukkan bahwa memang kita belum benar-benar percaya kepada Tuhan. Jadi kita harus mengerti, menyerahkan segenap hidup kita ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan semua persoalan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, itu merupakan bagian dari langkah iman yang menunjukkan kita percaya kepada Tuhan. Tentu setelah kita serahkan semua persoalan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, bukan berarti kita lalu hanya duduk berpangku tangan saja, tetapi kita harus tetap menjalankan hidup ini dengan penuh tanggung jawab. Barulah di dalam perjalanan hidup itu kita akan melihat pertolongan Tuhan yang akan datang pada kita tepat pada waktunya. Jadi ketika kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, menyerahkan persoalan-persoalan hidup kita dalam tangan Tuhan, lalu kita tetap bertanggung jawab dengan hidup ini, kita juga harus belajar menantikan waktu Tuhan. Nah, kenapa seringkali kita masih cemas, kita masih takut, kita masih khawatir?
Karena kita tidak pernah mau menunggu waktu Tuhan. Seringkali kitalah yang memaksa Tuhan supaya mengikuti kehendak kita. Kitalah yang memaksa Tuhan untuk mengikuti keinginan-keinginan diri kita. Perhatikan itu, saudaraku. Dan ketika Tuhan belum menjawab sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kemauan kita, lalu kita merasa Tuhan tidak mau menolong kita. Padahal kita tidak menyadari bahwa ketika kita menyerahkan segenap hidup kita dalam tangan Tuhan, berarti kita harus diatur oleh Tuhan, bukan sebaliknya kita yang mau mengatur Tuhan. Saudara perhatikan itu. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keenam, firman Tuhan katakan begini, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Perhatikan ayat itu. Lalu kita lihat lagi, Matius 6 ayat 25 dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Kita lihat lagi, Lukas 12 ayat 6. "Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah." Ayat 7, "Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Lalu kita lihat lagi Lukas 12 ayat 25, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya?" Ayat 29 kita lihat, "Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu." Saudara, semua ayat firman Tuhan yang kita baca ini berbicara tentang kekhawatiran dan kekhawatiran. Dan dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, seharusnya sebagai orang percaya yang sudah menyerahkan segenap hidup kita di dalam tangan Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas. Karena semua yang dikatakan kebenaran firman Tuhan ini adalah merupakan janji Allah kepada semua orang yang percaya. Saudaraku, kalau kita masih khawatir, kita masih cemas hanya kepada persoalan-persoalan hidup yang sementara, kita khawatir hanya kepada masalah-masalah hidup yang fana, itu menunjukkan bahwa kita tidak pernah serius memperkarakan masa depan kehidupan kita di kekekalan. Yang Tuhan inginkan itu kita memperkarakan kehidupan kekal kita. Karena kalau kita hanya khawatir tentang apa yang akan kita makan, kita minum, kita pakai, semuanya itu adalah persoalan-persoalan hidup yang tidak bernilai kekal. Semuanya itu sementara. Lalu kalau kita sudah membaca apa yang firman Tuhan katakan merupakan janji Tuhan, mengapa kita masih takut? Mengapa kita masih khawatir? Mengapa kita masih cemas? Saudara, yang perlu kita lakukan adalah kita harus benar-benar menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kita harus belajar untuk diatur oleh Tuhan. Artinya di dalam seluruh gerak hidup kita, kita harus membiarkan Allah Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus mengambil alih segenap kehidupan kita. Artinya kita sudah tidak boleh lagi mengatur hidup kita sendiri. Perhatikan itu, kita tidak boleh lagi hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri. Karena apa yang kita pandang baik untuk kehidupan kita, semua yang kita pandang baik untuk kehidupan kita itu biasanya
selalu berkaitan dengan masalah-masalah keinginan diri kita yang ingin kita capai, yang ingin kita nikmati. Jadi kita harus mengerti apa yang kita pandang baik itu belum tentu itu yang Tuhan pandang baik buat hidup kita. Perhatikan itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar percaya bahwa Tuhan itu tidak hanya melakukan apa yang baik bagi kita, tetapi Tuhan selalu melakukan apa yang terbaik bagi anak-anaknya, bagi orang yang percaya kepadanya, bagi orang yang hidup takut akan Dia. Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Nah, persoalannya adalah setelah kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, apakah kita mau benar-benar percaya kepada Allah? Apakah kita mau benar-benar menunggu waktu Tuhan? Karena waktu Tuhan itulah yang terbaik. Supaya kita bisa berkata kepada Tuhan, perbuatlah bagi hamba apa yang Engkau pandang baik bagi kehidupan hamba-Mu ini ya Allah. Saudara, inilah bentuk penyerahan diri secara total di dalam tangan Tuhan. Dan dalam segala hal kita tetap mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Jadi bukan saat mendapatkan berkat jasmani, kesembuhan atau mujizat, baru kita mau mengucap syukur. Saudara, firman Tuhan katakan begini, kalau kita melihat 1 Tesalonika pasal yang ke-5, lalu kita membaca ayatnya yang ke-18, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini yang Allah kehendaki dari hidup kita sebagai orang percaya. Kita harus mengerti akan hal ini. Karena dengan demikian kita mau menyatakan bahwa apapun yang terjadi dengan hidup kita, Dia tetaplah Bapa yang baik. Dia tetaplah Allah yang dapat dipercaya. Saudaraku, kalau Allah sanggup menciptakan langit bumi ini dengan segala isinya, maka Dia juga sanggup memelihara kehidupan kita. Orang yang percaya kepadanya, Dia sanggup memelihara dengan sempurna. Kenapa? Karena nafas hidup yang kita hirup pun ini adalah milik Allah. Jadi kalau kita masih menghirup nafas hidup sampai saat ini, seharusnya kita tetap melihat bahwa pemeliharaan Tuhan itu tetap sempurna atas kehidupan kita. Jadi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita harus mengerti, apapun persoalan hidup yang kita hadapi, masalah hidup, tantangan hidup, kita harus tetap percaya bahwa di dalam segala keadaan, apapun persoalan hidup yang kita hadapi, tantangan hidup, masalah hidup yang kita hadapi, kita harus tetap percaya Allah sanggup bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ketika kita benar-benar hidup mengasihi Allah. Perhatikan itu. Saudara, tidak mungkin kita hidup di dunia ini tanpa persoalan, tanpa masalah, tanpa tantangan. Tetapi kita harus mengerti bahwa lewat semuanya itu, itulah cara Allah terus membentuk kita supaya kita dibentuk menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Jangan khawatir terhadap apapun. Kekhawatiran dan kecemasan tidak boleh lagi menguasai hati dan pikiran kita. Karena orang yang percaya kepada Allah itu berarti ia telah menyerahkan segenap hidupnya menjadi milik Allah. Jika sudah demikian, maka kita harus berpikir seperti apa yang firman Tuhan katakan. Roma 14 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan.
Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Perhatikan itu saudaraku. Hidup orang percaya itu tidak selamanya ada di zona nyaman yang membuat kita bisa menikmati kesenangan-kesenangan dunia dengan segala keinginannya. Saudara, kita hidup sebagai orang percaya kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan benar. Firman Tuhan sendiri mengajarkan kita supaya kita tidak mengasihi dunia ini. Saudaraku, oleh sebab itu di dalam menjalankan hidup kita sebagai orang percaya, kita harus mengerti bahwa seringkali Allah membawa kita kepada ujian kehidupan. Ujian kehidupan ini artinya ada berbagai persoalan yang harus kita hadapi, dan kita harus melihat semuanya itu sebagai ujian dari iman percaya kita kepada Allah. Saudara, perhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Yakobus 1 ayat yang kedua, kalau kita baca, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Ini yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di dalam pengiringan kita akan Dia. Tuhan menginginkan supaya pada akhirnya kita menjadi pribadi yang benar-benar sempurna. Kita mencapai kesempurnaan hidup seperti yang firman Tuhan katakan. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi kalau hanya persoalan makan, minum, dan pakai, kita harus melihat itu semua sebagai tanggung jawab hidup kita yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dan percayalah, apa yang kita kerjakan, kalau kita benar-benar mengerjakan semua itu dengan hati yang takut akan Tuhan, Tuhan melihat apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, maka semua yang kita kerjakan juga pasti diberkati oleh Tuhan. Demi apa? Demi mencukupi keperluan, kebutuhan hidup kita dari hari lepas hari. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus tetap bersyukur. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jadi kita tidak menjadi orang percaya yang selalu memaksa Tuhan, mengatur Tuhan untuk mengikuti keinginan diri kita. Tetapi kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Lalu kita berkata kepada Bapa di sorga, apa yang Engkau pandang baik, perbuatlah bagiku sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Supaya di dalam sepanjang hari-hari hidupku, semua yang kulakukan menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Saudara, perhatikan itu. Kehidupan seperti inilah yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Kehidupan seperti inilah yang dimiliki oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu hanya melakukan segala sesuatu yang merupakan kehendak Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa di dalam pergumulan, Tuhan Yesus ketika berdoa, Tuhan Yesus juga berkata kepada Bapa di sorga, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Saudaraku, kehidupan seperti inilah yang harus kita miliki, supaya di dalam menjalani hidup ini kita bisa memiliki prinsip hidup yang benar. Jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dengan demikian kita juga akan berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita, supaya kita tidak lagi mengejar perkara-perkara hidup yang sementara, tetapi yang kita kejar adalah perkara-perkara kekal.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang sudah menyadarkan kami. Dan biarlah di sepanjang hari-hari hidup kami, yang harus kami kejar adalah perkara-perkara kekal. Kami mau mengarahkan pandangan kami tertuju kepada kerajaan-Mu, supaya apa yang kami lakukan di sepanjang umur hidup kami, semuanya itu merupakan kehendak-Mu ya Bapa. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa, kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.